Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Kembali lagi kita pada pertemuan ketiga ini akan berdiskusi terkait dengan Pancasila sebagai ideologi, dasar, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Tentunya teman-teman semua juga sudah memahami apa itu ideologi, dasar negara, dan juga pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, dalam pemaparan ini secara singkat, saya akan kembali mereview ingatan teman-teman semua terkait dengan Pancasila itu sendiri. Sebelum mengarah ke situ, mari kita memahami terlebih dahulu akan makna dan arti dari nilai, norma, etika, dan juga moral. Karena kandungan dari pemaknaan tiap sila-sila dalam Pancasila itu yaitu berisikan terkait dengan nilai, norma, etika, dan juga moral itu sendiri. Kenapa kemudian kita penting untuk belajar Pancasila? Maka disinilah nanti kita akan berdiskusi terkait itu. Di sini pemaknaan dari nilai adalah sesuatu yang berguna dan baik, yang dicita-citakan dan dianggap penting oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu, masyarakat bisa membedakan akan kebenaran, kebaikan, dan juga keindahan. Jadi disitulah unsur-unsur dari nilai itu sendiri, di mana nilai itu nanti akan terwujud dalam norma. Di sini, pengertian dari norma merupakan ketentuan yang berisi perintah, perintah atau larangan yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat demi terwujudnya nilai-nilai itu sendiri. Jadi, isi dari norma adalah terkait dengan perintah dan juga larangan, hampir sama dengan pemaknaan dari hukum dalam kehidupan bernegara kita. Karena makna dari hukum itu sendiri adalah sesuatu yang dibuat oleh badan yang berwajib yang berisikan perintah dan juga larangan, dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas, sama dengan norma. Namun di sini sanksi dari norma itu sendiri yaitu sanksi sosial, tidak seperti norma hukum yang berlaku di negara kita yang memiliki sanksi yang tegas dan juga jelas. Nah, di sini yang ketiga yaitu ada pengertian dari etika, di mana itu terkait dengan ilmu tentang kesusilaan dan juga perilaku manusia di dalam pergaulannya dengan sesama, yang wujudnya berupa norma itu sendiri. Jadi etika itu sangat penting untuk kita pelajari karena berisi tentang baik buruk suatu perilaku manusia. Yang itu juga akan bertolak pada moral dalam setiap individu manusia. Ketika dia memiliki nilai, dia terimplementasi dalam norma yang berlaku dalam masyarakat dan memiliki etika yang baik, maka kecenderungan moral di setiap pribadi manusia itu dianggap baik. Oleh karena itu, moral itu sendiri merupakan ukuran baik buruk seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat dan juga warga negara. Oleh karena itu, seseorang yang dianggap baik memiliki moral yang baik yang berisi kandungan nilai, norma, dan juga etika itu sendiri. Nah, di sini kemudian untuk memahami Pancasila sebagai ideologi dan juga dasar negara, terlebih dahulu teman-teman harus mengingat kembali seperti yang ada dalam diagram ini, yaitu gambaran diagram hierarkis piramidal Pancasila. Kenapa ada diagram hierarkis piramidal Pancasila ini sendiri? Karena dalam setiap sila Pancasila itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Bisa kita lihat di sini bahwa masing-masing sila itu saling menjiwai dan juga dijiwai, meliputi dan juga menjiwai gitu ya. Saya berikan contoh seperti ini. Sila pertama itu menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan juga kelima. Dan sila kedua dijiwai oleh sila pertama dan menjiwai sila ketiga, empat, dan juga lima. Dan begitu juga seterusnya. Mari kita lihat sedikit contoh dari keterkaitan antara satu dengan yang lain ini. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjiwai sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentunya dalam segala ajaran agama, kita diwajibkan sebagai seorang manusia untuk berperilaku baik.
Oleh karena itu, di sila kemanusiaan yang adil dan beradab, tentunya ada nilai-nilai dari nilai ketuhanan yang Maha Esa itu sendiri, di mana setiap manusia itu harus memanusiakan manusia lain untuk mencapai suatu kehidupan yang adil dan juga beradab, dan begitu juga seterusnya. Lalu selanjutnya, mari kita memahami makna dari sila-sila Pancasila, teman-teman semuanya. Nah, di sini terkadang banyak problematika di mana masing-masing sila dalam Pancasila itu sering dimaknai beraneka ragam dan juga beragam. Tetapi yang menjadi poin dari pemaknaan sila-sila Pancasila itu sendiri yaitu bagaimana kita sebagai warga negara yang baik itu harus melihat esensi dari setiap sila Pancasila. Kita lihat misalkan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sila pertama ini memiliki makna mengingatkan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman agama, etnis, suku, dan adat istiadat mampu menciptakan tatanan masyarakat yang toleran dan menghargai keyakinan masing-masing pemeluk agama. Oleh karena itu, sangat menjadi acuan bagi kita sebagai warga negara Indonesia bagaimana toleransi antar agama, etnis, suku, dan adat istiadat ini sangat dijunjung tinggi. Sehingga kita sebagai masyarakat yang multikultural itu tidak memiliki egosentrisme kesukuan yang berlebihan, sehingga menyebabkan banyaknya perang suku, perang etnis, dan lain sebagainya. Apalagi menimbulkan rasa kebencian antar agama misalkan, karena kalau di negara kita dengan keberagaman multikultural ini sangat mudah dipancing dengan isu-isu agama misalkan. Nah, teman-teman bisa menganalisis beberapa kasus yang sudah terjadi di negara kita karena gesekan perbedaan agama, etnis, suku, dan juga adat istiadat. Silahkan nanti mencari contoh penguatan masing-masing terkait dengan tantangan dari sila ketuhanan yang Maha Esa ini. Lalu sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan juga beradab. Pemaknaannya di sini yaitu bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia itu dituntut menjadi seseorang yang humanis, memanusiakan manusia lainnya untuk mencapai keadilan dan juga keberadaban itu sendiri. Saya lanjutkan dan sedikit saya percepat di sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, di mana di sila ketiga itu esensinya adalah bagaimana mengutamakan persatuan dan perekatan antara adat istiadat, ras, suku, dan juga agama. Karena negara kita terlahir sebagai negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Di sila keempat, kerakyatan yang adil dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana kita mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama dan menghormati setiap keputusan untuk kepentingan bersama dan menghormati setiap keputusan musyawarah. Jadi bagaimana kita diajarkan untuk selalu berkoordinasi satu dengan yang lain, memusyawarahkan setiap problem yang kita hadapi, dan kemudian menghargai pendapat orang lain. Itu juga masuk dalam esensi dari sila Pancasila keempat ini. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya teman-teman tidak asing dengan kata berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Di sini esensinya adalah ini kalimat Trisakti Bung Karno ya, di mana berdaulat dalam bidang politik kita memiliki pendirian yang kuat secara diplomatik, tidak bisa diduduki oleh negara lain secara politik. Berdikari dalam ekonomi, seperti cita-cita dari Bapak Ekonomi kita, yaitu Bung Hatta, di mana secara ekonomi kita mampu berdikari dengan segala potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya alam yang kita miliki. Dan berkepribadian dalam kebudayaan yang bermaknakan bagaimana setiap warga negara Indonesia memiliki kepribadian yang sesuai dengan budayanya masing-masing gitu. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara ini
Yang perlu teman-teman perhatikan adalah Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum, yang itu sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pancasila ini disebutkan sebagai cita hukum nasional kita, teman-teman sekalian. Jadi Pancasila sebagai dasar negara merupakan stat fundamental norm atau sumber dari segala sumber hukum. Jadi dari mulai pembukaan, batang tubuh, UU, Perpu, PP, Perpres, Perda, dan peraturan lain itu harus bersumberkan dengan Pancasila. Bagaimana kemudian misalkan ada peraturan yang tidak sesuai dan menjadikan Pancasila sebagai sumber dari pembuatan peraturan tersebut, maka itu sangat tidak diperkenankan di negara kita. Salah satu contohnya misalkan ada organisasi kemasyarakatan yang dia tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi atau dasar berdirinya organisasi tersebut, maka itu tidak diperkenankan di negara kita karena di sini sudah jelas bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara kita Indonesia. Kemudian yang kedua terkait dengan Pancasila sebagai sumber hukum itu sesuai dengan teori Steuvenbaunya Han Kelsen, di mana bahwa Pancasila ini sebagai Recht-Idee dari mulai pembukaan batang tubuh sampai kemudian nanti diimplementasikan oleh masyarakat kita. Nah, di sini teman-teman nanti bisa kembali mengulang dan juga membaca bagaimana penjabaran dari Pancasila dalam setiap pasal Undang-Undang NRI 1945. Di mana dalam hubungan Pancasila itu, hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 yaitu ada hubungan kausal di poin kedua dan juga hubungan organis di poin ketiga. Di mana hubungan kausal itu mengandung pengertian sebab akibat, di mana dengan adanya Pancasila menyebabkan munculnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan secara organis itu adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi antara Pancasila, pembukaan, dan juga batang tubuh itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Batang tubuh itu yang mana ya? Batang tubuh itu yang berisikan pasal-pasal dalam UUD NRI 1945. Oke, ini hanya sekilas tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang RRI 1945. Nanti bisa sekilas dibaca sendiri, teman-teman semuanya. Kemudian di sini penekanan dari Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa itu dilihat dari kata ideologi itu sendiri merupakan seperangkat cita-cita, gagasan, pandangan yang merupakan keyakinan tersusun secara sistematis yang disertai petunjuk cara mencapai tujuan dan cita-cita tersebut. Nah, apabila Pancasila dianggap sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa, maka di dalam Pancasila itulah terkandung seperangkat cita-cita dan gagasan, pandangan, dan yang diyakini oleh masyarakat Indonesia bahwa dengan Pancasila itu mampu mencapai tujuan dan juga cita-cita bersama sesuai dengan pembukaan UUD NRI 1945. Apa itu tujuan dari negara kita? Nah, di sini bisa kita lihat yaitu persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, kedaulatan negara, dan juga ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tujuan negara kita itu tercermin dalam pembukaan Undang-Undang RRI 1945 alinea kedua, dan cita-citanya ada di alinea keempat. Silahkan teman-teman membuka lebih jauh. Kemudian, kenapa kita perlu Pancasila? Nah, tadi di awal sempat saya singgung. Nah, oleh karena itu di sini ada dua alasan kenapa kita memerlukan Pancasila, secara historis dan juga secara sosial kultural. Kalau kita lihat dalam kacamata historis, di sini kenapa kita perlu Pancasila, bahwa kita perlu mengingat kembali di mana
nilai-nilai Pancasila itu berasal dari bangsa sendiri, baik secara kausal materialis, sehingga bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan lagi dengan nilai-nilai Pancasila. Teman-teman pasti pernah mendengar bagaimana Soekarno lebih senang dikatakan sebagai perumus dari sila-sila Pancasila, bukan pencipta atau lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena Soekarno sendiri ketika waktu di ND, gitu, ketika dibuang di ND, dia merenungkan kira-kira dasar negara apa yang tepat untuk negara ketika Indonesia merdeka nanti. Maka Soekarno menggali dari akar budaya, sosial kultural masyarakat Indonesia dan meracik itu semua dan menemukan butir-butir 5 sila Pancasila itu sendiri. Sehingga Pancasila itu juga lahir dari sosial kultural masyarakat Indonesia sendiri. Sehingga secara kultural, secara historis maksud saya, Pancasila itu tidak bisa dipisahkan dari sejarah dan nilai yang kita miliki. Secara sosial kultural, Pancasila ini penting untuk kita belajar karena itu menjadi ciri khas pandangan hidup falsafah bangsa yang berbeda dengan yang lainnya. Kita lihat ada nggak negara lain yang dia menggunakan Pancasila sebagai dasar negara atau ideologinya? Tentunya tidak, karena Pancasila itu sendiri menjadi pandangan hidup dan juga falsafah yang berbeda dengan negara lain, karena hanya negara kita yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup dan juga ideologi. Mungkin bukan mungkin, ada beberapa negara yang memiliki ideologi sama, misalkan komunisme gitu, kapitalisme, kemudian sosialisme gitu. Tapi hanya negara kita yang memiliki ideologi sendiri dan hanya diterapkan di negara kita, yaitu Pancasila. Nah, kemudian ini slide terakhir di mana bahwa pentingnya kita mempelajari Pancasila, mengetahui makna-maknanya, kemudian sangat penting juga kita selain mengerti, memahami, kemudian mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu sendiri melalui 2 jalur, objektif dan juga subjektif. Secara objektif, teman-teman, bagaimana kita pelaksanaan hidup bernegara sudah mencerminkan pengamalan sila-sila Pancasila, baik dalam pembuatan perundang-undangan maupun kebijakan negara-negara atau lain sebagainya. Dan secara subjektif, bagaimana warga bangsa kita menjadikan nilai-nilai Pancasila ini sebagai norma dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara, seperti memiliki sikap toleran, mengedepankan rasa kemanusiaan, musyawarah dalam menghadapi atau menyelesaikan permasalahan, dan sebagainya. Nah, secara objektif melalui peraturan, kebijakan, atau perundang-undangan, dan secara subjektif yaitu bagaimana itu tercermin dalam sikap perilaku setiap warga bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan akan menjadi masyarakat Indonesia yang Pancasilais. Nah, demikian untuk pemaparan dari pertemuan ketiga kita. Semoga bisa dipahami secara seksama, dan apabila ada hal yang kurang atau perlu kita diskusikan, silahkan nanti memberikan pertanyaan-pertanyaannya melalui kolom forum diskusi di kelas pada kita. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.